Simpang siur anggaran MBG, Big Data cuma omong-omong. Pemerintah gemar mengumandangkan jargon Big Data, presisi kebijakan, dan tata kelola berbasis bukti. Namun ketika publik menagih transparansi soal sumber anggaran program makan bergizi gratis MBG, yang muncul justru saling bantah antar pejabat. Ini bukan sekadar beda tafsir. Ini soal integritas angka negara. Faktanya gamblang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, pada penjelasan pasal 22, disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk program makan bergizi di lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Ketentuan itu diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun 2026. Merujuk dokumen tersebut, alokasi untuk Badan Gizi Nasional tercantum sebesar Rp233.960.490.490.000, lebih dari Rp223,5 triliun. Angka ini bukan bisik-bisik politik, melainkan tertulis resmi dalam produk hukum negara. Bandingkan dengan total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769 triliun, yang merupakan mandatory spending 20% dari APBN dan APBD sebagaimana amanat konstitusi. Jika benar Rp223,5 triliun diambil dari dalam pos pendidikan, maka sekitar 29% anggaran pendidikan tersedot untuk MBG. Hampir sepertiga. Pertanyaannya sederhana, jika bukan dari pendidikan, lalu dari mana? Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari fraksi PDIP, Mai Esti Wijayati, secara terbuka menyatakan bahwa dokumen resmi APBN menunjukkan MBG berada dalam lampiran anggaran pendidikan. Senada dengan Esti, Adian Apitupulu menegaskan bahwa membaca UU dan Perpres bukanlah manuver politik, melainkan kewajiban konstitusional. Namun di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membantah keras bahwa MBG memangkas anggaran pendidikan. Bahkan, ia menyebut anggaran pendidikan naik. Kenaikan di mana? Dalam bentuk apa? Dengan komposisi seperti apa? Mari kita uji dengan angka. Tahun 2025, Kemendikdasmen memperoleh Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.176 satuan pendidikan. Tahun 2026, yang tercantum dalam APBN hanya sekitar Rp14 triliun untuk 11.000 lebih satuan pendidikan. Secara nominal saja sudah turun sekitar Rp2,9 triliun atau hampir 17%. Memang Presiden Prabowo Subianto menjanjikan tambahan revitalisasi hingga total 71.000 satuan pendidikan. Tetapi janji politik berbeda dengan pagu definitif dalam APBN. Publik tidak bisa diberi makan dengan proyeksi dan retorika. Sementara itu, program digitalisasi dengan distribusi 288.860 unit interaktif flat panel memang terdengar impresif. Namun teknologi tanpa fondasi fisik sekolah yang layak, hanyalah kosmetik kebijakan. Panel interaktif tidak akan berarti banyak jika atap sekolah masih bocor. Lebih ironis lagi, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati yang justru melempar penjelasan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Alih-alih menjelaskan sumber dana MBG, Nani suruh masyarakat cari sendiri. Silakan tanya ke Menteri Keuangan, ujarnya. Pernyataan ini menegaskan satu hal, koordinasi fiskal negara tampak seperti lempar tanggung jawab. Jika pemerintah benar-benar memiliki big data, seharusnya asal-usul Rp223,5 triliun itu dapat dijelaskan dalam satu tabel sederhana, pos mana yang berkurang, pos mana yang bertambah, dan apa implikasinya. Tetapi yang terjadi justru kebingungan terbuka di ruang publik. Negara sebesar Indonesia dengan APBN ribuan triliun rupiah, tetapi sumber satu program unggulan saja simpang siur. Ini bukan semata polemik partai politik. Ini soal kredibilitas fiskal. Program makan bergizi tentu mulia.
Tidak ada yang menolak anak-anak mendapat asupan layak. Namun kebijakan sosial tidak boleh dibangun di atas kabut angka. Jika benar MBG dibiayai dari pos pendidikan, pemerintah wajib mengakui dan menjelaskan rasionalisasinya. Jika tidak, tunjukkan dengan transparan dari pos mana dana itu berasal. Karena jika dokumen resmi negara menyebut satu hal, sementara pejabat publik mengatakan hal lain, maka yang sedang tergerus bukan sekadar anggaran, melainkan kepercayaan rakyat. Dan tanpa kepercayaan, sebesar apapun angka APBN, ia hanya deretan digit tanpa legitimasi. Rakyat tak puas hanya dijelaskan dengan omong-omong.